Pernahkah kamu berpikir, dari segitu banyaknya hewan yang hidup di seluruh dunia, kemanakah tinja mereka? Ada fakta yang menyebutkan bahwa hewan di seluruh dunia menghasilkan tinja setiap hari, yang jika dijumlahkan, kurang lebih setara dengan volume air yang mengalir di air terjun Victoria. Tapi, mengapa planet ini tidak tertimbun oleh tinja? Kita harus berterima kasih kepada kumbang ini, yang bersedia memakan sisa-sisa pencernaan tersebut. Meskipun kecil, mereka mampu mengubur tinja seukuran lebih dari 250 kali berat badan mereka dalam satu malam. Tahan napas dan kuatkan diri, karena dalam episode kali ini, kita akan membahas pahlawan kecil yang kurang disadari keberadaannya. Dung beetle atau kumbang tinja. Kumbang pemberani ini telah bekerja menangani distribusi suplai tinja yang tidak ada habisnya selama ratusan juta tahun. Ada lebih dari 7.000 spesies kumbang tinja yang tersebar di 6 benua. Mereka hidup di mana saja, kecuali di Antartika. Tugas utama dari kumbang tinja adalah tentu saja menemukan lokasi tinja. Bahkan, ada spesies kumbang tinja yang hidup di daerah dekat anus pada hewan yang berukuran besar dan siap untuk melompat saat hewan itu buang air besar. Ada juga yang melacak tinja yang ditinggalkan oleh hewan tanpa menempelkan iklan di tembok rumah. Setumbuk tinja gajah yang fresh bisa menarik lebih dari 4.000 kumbang dalam 15 menit. Apakah mereka tertib antri? Tentu saja tidak, malah akan sangat kacau. Maka, ketika seekor kumbang menemukan tinja, ia harus bekerja cepat menyisihkan sebagian tinja untuk dirinya. Beberapa kumbang tinja yang tidak kebagian akan berusaha mencuri dari kumbang yang telah membentuk bola. Round 1, fight! You lose. Perfect. Sebagian besar spesies kumbang tinja dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama. Roller atau penggulung, tunneler atau penggali, dan dweller atau penetap. Mari kita bahas satu persatu. Tipe penggulung akan membentuk bola tinja, lalu menggunakan kaki belakang mereka untuk cepat-cepat mendorongnya menjauh dari pesaing mereka. Calon-calon pasangan mereka akan berlompatan ke atas bola tinja. Cukup membingungkan jika ada lebih dari 2 pilihan pasangan. Tapi setelah pembuat bola tinja memilih satu pasangan, mereka akan menggali tanah untuk mengubur bola tinja. Setelah terkubur, sang betina meletakkan satu telur di dalam bola tinja mereka. Tipe penggali terowongan punya cara yang berbeda. Setelah menggali di bawah tumpukan tinja, mereka menyeret tinja ke dalam tanah dan membentuknya menjadi gumpalan yang dikenal sebagai bola eram, bola tinja, atau sosis tinja, tergantung pada bentuk dan ukurannya.
Kumbang penggali jantan memiliki organ tanduk yang mencolok untuk bertarung demi mempertahankan atau menguasai terowongan ini. Terowongan yang harus mereka jaga hingga sang betina meletakkan telurnya. Sebagian pejantan dari spesies penggali terowongan diketahui menghindari perkelahian dengan menyamar sebagai betina yang tak bertanduk dan menyelinap ke dalam terowongan untuk kawin saat si penjaga tak melihat. Nakal. Kelompok kumbang tinja yang ketiga adalah tipe penetap. Mereka memilih cara yang paling mudah. Mereka bertelur langsung di tumpukan tinja. Cara ini membuat anakan mereka lebih rawan terhadap pemangsa dibandingkan penggali terowongan dan penggulung. Seiring larva makan tinja tersebut, mereka membentuk lubang dan terowongan pada tinja, yang membuat tinja cepat ditumbuhi bakteri dan jamur hingga melapuk. Lalu apa yang terjadi dengan telur mereka di terowongan, di bola tinja, atau di tumpukan tinja? Begitu larva menetas, mereka mengkonsumsi tinja sampai akhirnya bermetamorfosis menjadi pupa dan kemudian menjadi kumbang dewasa. Selain membersihkan kotoran, tindakan kumbang ini memiliki peran ekologis yang cukup besar. Mereka berfungsi sebagai penyebar biji sekunder. Tinja dari monyet, babi liar, dan hewan lainnya penuh dengan biji dari buah yang mereka makan. Ketika kumbang mengubur bola tinja mereka tanpa sengaja melindungi benih-benih ini dari pemangsa dan meningkatkan kemungkinan biji itu untuk berkecambah. Manfaat dari hal ini sungguh besar, sehingga beberapa tanaman telah berevolusi untuk menghasilkan biji yang terlihat dan berbau seperti kotoran, untuk mengelabui kumbang tinja agar menguburnya. Kumbang tinja juga memainkan peran penting dalam sistem pertanian, yaitu menyuburkan tanah. Hewan ternak seperti sapi dan domba akan menghasilkan kotoran dalam jumlah yang besar, yang mengandung nutrisi yang bisa menguntungkan tanaman. Kumbang-kumbang itu memecah kotoran dan menguburnya jauh dalam tanah, mengantarkan nutrisi sampai ke dekat akar tanaman. Jasa mereka kepada petani diperkirakan senilai $380 juta per tahun di Amerika Serikat dan 360 juta pound sterling setahun di Inggris. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Wow, wow, wow. Tapi, bagaimana mereka bisa tahu tujuan mereka jika mereka mendorong tinja secara terbalik tanpa melihat ke depan? Sistem navigasi apa yang mereka gunakan? Apakah kompas atau GPS? Kumbang tinja tidak perlu kompas untuk menemukan jalan pulang. Mereka hanya butuh matahari dan bola tinjanya. Sejak zaman Mesir kuno, manusia telah mengamati bahwa kumbang tinja kerap melakukan tarian di atas bola tinja mereka. Tapi tidak ada yang mengerti kenapa mereka menari riang gembira di atas tinja itu. Ternyata para peneliti di Swedia memiliki rasa penasaran yang sama, dan mereka telah menguji, dan akhirnya para peneliti itu merasa telah memahami makna dari tarian kumbang tinja. Secara naluri, kumbang tinja mengambil jatah mereka, lalu membuat bola dan secepat mungkin keluar dari tumpukan tinja, menghindari kompetisi di antara sesama kumbang tinja. Dan penggulung tinja yang efisien ini memahami bahwa jarak terpendek antara dua titik adalah satu garis lurus. Masalah utamanya adalah kumbang tinja mendorong tinja dengan kaki belakang mereka, yang membuat mereka harus menghadap ke belakang. Dan pastinya akan membuat mereka sedikit keluar dari jalur. Setiap kali mereka merasa sudah keluar jalur, mereka akan menaiki bola tinja dan melakukan tarian ini. Peneliti percaya bahwa aksi tersebut memberi kumbang tinja semacam petunjuk arah, dengan matahari sebagai patokan navigasi mereka. Untuk memperkuat dugaan, para peneliti mencoba untuk mengecoh kumbang dengan memutar arahnya atau menggunakan cermin untuk memantulkan sinar matahari ke arah yang berlawanan.
Tapi setelah kumbang melakukan tarian tinja mereka langsung dapat kembali ke jalan yang benar. Kumbang tinja bahkan dapat membantu kita melawan global warming dengan mengurangi emisi gas rumah kaca yang terkait dengan pertanian. Karena tinja ternak miskin kandungan oksigen, mikroba yang hidup di dalamnya mampu menghasilkan gas metana, suatu gas yang kuat yang dapat merusak atmosfer dan menyebabkan global warming. Nah, kumbang tinja meningkatkan pasokan oksigen melalui terowongan-terowongan yang dibuatnya, sehingga mencegah mikroba menghasilkan gas metana. Luar biasa sekali memang kumbang yang satu ini. Dengan sistem navigasi yang canggih, mereka diam-diam memiliki jasa yang sangat besar bagi planet kita. Kumbang tinja menyebarkan biji, membantu para petani, serta menekan perubahan iklim. Dan mereka melakukan semua itu cukup dengan menjalankan rutinitas mereka sehari-hari. Dari kumbang tinja kita belajar untuk saling berbagi. Karena apa yang kita anggap tidak berharga, mungkin saja merupakan harta karun bagi yang membutuhkan. Hey, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode Alam Semenit terbaru 2 kali dalam seminggu. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.